Halo adik-adik kelas 10, apa kabarnya? Semoga kalian masih tetap semangat ya. Nah, kali ini kita masih akan membahas mengenai bakteri, tapi yang kita bahas adalah bakteri gram positif dan gram negatif ya adik-adik. Pembahasan kita mungkin sedikit lebih dalam dibandingkan sebelumnya, ketika pada video sebelumnya ada mengenai bakteri ya, ciri-ciri bakteri. Nah, sekarang kita lihat dulu pewarnaan gram ini, apa sih yang dimaksud dengan pewarnaan gram? Nah, pewarnaan gram merupakan suatu teknik ya sebenarnya adik-adik, teknik pewarnaan untuk membedakan jenis bakteri. Nah, jenis bakteri ini nanti dibedakan berdasarkan sifat kimiawi dan sifat fisiknya dari dinding sel. Nah, di mana nanti dinding sel itu, tersusun dari lapisan peptidoglikan. Nah, jadi nanti dilihat perbedaannya berdasarkan sifat kimia dan fisik dari si peptidoglikan. Nah, zat warna yang dipakai adalah kristal violet, ini pewarna utama, kemudian nanti, eee, terakhir akan diberikan zat warna safranin ya. Nah, ini kristal violet, warna ungu, sementara safranin untuk menunjukkan nanti warna merah ya. Nah, mengapa disebut dengan pewarnaan gram? Sebenarnya ini ya adik-adik, jadi gram ini bukanlah kilogram atau satuan berat, tetapi penemu. Jadi Bapak Hans Christian Gram ini adalah penemu untuk cat tadi ya, salah satu cara untuk pewarnaan bakteri tadi. Nah, metode pewarnaan gram ini ditemukannya pada tahun 1884 ya. Beliau ini sebenarnya juga merupakan dokter dan ahli mikrobiologi dari Denmark. Nah, awalnya sebenarnya teknik pewarnaan gram itu untuk membedakan ada dua jenis bakteri penyebab pneumonia ya adik-adik. Jadi awalnya dia ingin membedakan nih bakteri penyebab pneumonia ini ada berapa macam sih, ada 2 jenis. Nah, bagaimana dia membedakannya? Ternyata, ya tadi dengan menggunakan pengecatan yang tadi menggunakan safranin dan kristal violet. Hasilnya bagaimana? Nah, dalam teknik penggunaannya, ada regen lain atau larutan lain yang dibutuhkan ya adik-adik. Kalau kita lihat tadi, kristal violet dan safranin ini pewarna utama, kemudian safranin ini adalah nanti penutup, mewarnai pada terakhir. Nah, nanti ada larutan iodin yang ini akan membuat warna semakin jelas, warna utama ya. Jadi diberikan warna utama, diberikan larutan iodin untuk semakin jelas. Nah, dibutuhkan juga alkohol nanti untuk mencuci dan membuat warna yang utama ini hilang ya, melunturkan warna utama. Ketika warna utama nanti sudah hilang, baru diberikan zat warna terakhir nih penutup yaitu safranin. Nah, nanti makanya menunjukkan warna ungu kah atau warna merah ketika bakteri itu diberikan zat warna. Nah, sekarang kita masuk ya pada ciri-ciri bakteri gram positif dan gram negatif. Nah, di sini kita lihat adik-adik. Bakteri gram positif ini ya, bakteri yang mana yang ini ya, yang berbentuk basil. Yang ini adalah sel darah. Oke, sel darah putih ya adik-adik. Nah, kita lihat bakteri gram positif ini ketika diberikan zat warna nanti dia akan berwarna ungu warna akhirnya, sehingga berarti dia mempertahankan zat warna utama, di mana warna utamanya tadi adalah kristal violet ya adik-adik ya. Zat warna tersendiri warna ungu. Ketika setelah nanti proses, warna bakterinya tetap berwarna ungu. Nah, mengapa bisa demikian? Karena bakteri gram positif ini memiliki dinding sel yang tersusun dari lapisan peptidoglikan yang tebal. Nah, peptidoglikan yang tebal ini akan membentuk ikatan kompleks. Nah, ikatan kompleks antara apa? Antara si zat warna tadi kristal violet dengan iodin. Nah, ikatan kompleks ini yang nanti ketika diberikan alkohol, maksudnya untuk membuat warna ini menjadi hilang, luntur, ternyata nggak bisa karena ikatannya ini sangat kompleks dan kuat ya adik-adik. Mengapa kuat tadi? Karena lapisan peptidoglikannya tebal. Nah, sehingga warnanya kan tidak luntur dan jika ditambahkan safranin tidak akan memberikan warna merah. Tadi kita tahu safranin merah kan. Nah,
tetap menjadi berwarna ungu, sesuai dengan warna utama dari pewarnaan tersebut adalah kristal violet ya, itu untuk bakteri gram positif. Nah, ciri lainnya apa? Tadi udah paham ya adik-adik mengapa tetap berwarna ungu. Nah, sekarang kita lihat ciri lainnya dari bakteri gram positif, bahwa bakteri gram positif ini lebih rentan terhadap antibiotik adik-adik ya, terhadap penisilin. Nah, jadi kalau dikasih antibiotik dia akan mati, lebih rentan. Kemudian kalau perlakuan fisik dia tahan. Jadi misalnya dipanaskan, ya dia lebih tahan dibandingkan nanti bakteri gram negatif. Nah, mengapa dia lebih tahan? Karena ternyata ini nih, dia punya endospora atau kapsul yang tersusun dari polisakarida sehingga bisa terlindungi dari lingkungan yang ekstrim adik-adik ya. Itu untuk gram positif. Oke, sampai di sini paham? Kita lanjut ya ke bakteri gram negatif. Nah, ini dia bakteri gram negatif. Oke, warnanya merah di sini ya. Mana yang menjadi bakteri ini ya. Ini masih sel darah merah nih, sel darah ya, sel darah putih. Ketika diberikan warna menjadi merah ini agak kecil. Sebagian besar dinding sel tersusun dari lapisan lipid ya adik-adik ya. Jadi bakteri gram negatif, lapisan lipidnya ini lebih banyak. Nah, sehingga karena lipidnya banyak, kita tahu lipid itu akan rusak jika diberikan alkohol, jika dicuci dengan alkohol. Nah, sehingga kita tahu tadi alkohol ini untuk melunturkan warna kan, warna apa, warna utamanya ya, tadi warna si kristal violet. Nah, sehingga tidak dapat mempertahankan warna utama, warna dari ini. Karena nanti dalam setiap prosedur yang diberikan pertama kali pewarna utama adalah si kristal violet. Nah, bakteri gram negatif ini ketika diberikan zat warna ini, dia tidak akan bisa mengikat karena lapisan lipidnya lebih banyak sehingga diberikan alkohol dia akan rusak ya, sehingga tidak dapat mempertahankan warna utama. Nah, lapisan peptidoglikannya berbanding terbalik, dia tipis. Sehingga tadi kan lapisan peptidoglikan kita tahu dia akan membentuk ikatan yang kompleks kan antara si kristal violet dengan iodin. Nah, ternyata lapisan peptidoglikannya tipis berarti tidak akan terbentuk tuh ikatan antara kristal violet dan iodin ya adik-adik. Ingat ya. Sehingga nanti ketika diberikan zat warna terakhir nih, safranin ya, dia akan menjadi berwarna merah. Nah, ciri lainnya, bakteri gram negatif ini tadi lapisan lipidnya itu tadi disebut dengan lipopolisakarida ya adik-adik ya, ini lipid. Nah, ini polisakarida, penyusun dari dinding selnya juga. Oke, sekarang kita lihat sekilas bagaimana sih cara kerja dari pewarnaan gram ya adik-adik. Nah, kita lihat di sini yang pertama di sini bakteri itu kita siapkan dulu. Oke. Kita siapkan kultur bakteri yang akan kita warnai. Nah, kemudian oh ya, kita ambil dengan menggunakan jarum ya, jarum Ose di sana. Nah, jadi di sini ini udah ada bakteri. Nah, kemudian baru difiksasi. Kan, nah fiksasi ini maksudnya ketika dipanaskan ya. Nah, difiksasi dengan cara melewatkan. Jadi sebentar ya, saya tuliskan aja. Jadi pertama kita menyiapkan kultur bakteri, diletakkan di kaca preparat, kemudian kita ya ratakan dulu ya agar nanti semuanya pas tercuci ada ya. Jadi diratakan, kemudian baru dipanaskan. Nih, ada nanti istilahnya adalah fiksasi. Dipanaskan dengan cara melewatkan kaca preparat. Tunggu ini panaskan. Nah, jadi nanti kaca preparat ini kalian lewatkan di atas api bunsen ya sebanyak 3 kali. Oke. Untuk apa? Agar nanti bakteri ini mati tetapi bentuknya bisa tetap dipertahankan ya.
Jadi dipanaskan di atas api Bunsen di sini sebanyak 3 kali kalian lewatkan agar bakterinya mati. Nah, kemudian baru di sini, oh ya, ini selama lebih kurang, oke, nanti setelah itu baru diberikan pewarna ya, kristal violet ini. Nah, kemudian tunggu selama lebih kurang 20 detik ya adik-adik ya. Ini setelah diberikan, oke, boleh sampai dengan 1 menit, kemudian baru kita bilas. Oke, di sini kita cuci slide-nya setelah ditunggu, kemudian baru kita di sini berikan dia iodin. Oke ya, kita tuliskan dulu sebentar setelah fiksasi. Tadi diberikan pewarna utama ya. Kemudian kelima, setelah ditunggu ini sekitar tadi 1 menit bisa, baru dibilas dan tunggu. Ini dulu. Oke, bilas dengan air ya adik-adik ya, Aquades ya yang steril. Bilas dengan air, kemudian tunggu agak kering di sini. Nah, baru ditetesin iodin ya di sini ya, ini iodin 6, baru tetesin iodin. Nah, kemudian nanti setelah ditetesin larutan iodin, kita tunggu di sini lebih kurang mana ya, sebelum, oke, 1 menit di sini. Jadi tunggu 1 menit, 60 detik ya, agar nanti menyerap ya. Iodin kan tadi untuk membuat warna menjadi lebih jelas. Nah, kemudian setelah dia kering, kemudian kita bilas lagi ya. Di sini kan cuci iodin, oke. Jadi bilas lagi dengan air ya, Aquades adik-adik ya. Kemudian tunggu juga menjadi kering. Nah, iodinnya tadi kan udah hilang, baru kita berikan aseton atau di sini ya pewarna ya, alkohol ya. Oke, tunggu. Berarti yang ke-8 kita berikan iodin, sudah berikan ini ya, aseton, alkohol ya. Kita tetesin di sini, tunggu lagi lebih kurang 5 detik. Oke. Kemudian baru kita bersihin lagi ya, kita bilas lagi. Kemudian tunggu hingga kering. Oke, di sini. Nah, kemudian di sini baru kita berikan dia pewarna terakhir yaitu safranin ya. Oke. Setelah dibilas dengan kering, kita berikan safranin. Nah, safranin ini kita tunggu lagi dia hingga kering. Oke, keringnya nggak lama-lama ya adik-adik ya, bisa lebih kurang 20 detik itu bisa. Baru kita bilas lagi. Di sini. Nah, ini bilas ya. Cuci lagi. Bilas dengan air, tunggu lagi hingga kering. Oke. Nah, setelah dia kering baru kita tutup nih dengan kaca penutup, kemudian siap kita amati dengan mikroskop. Jadi intinya memang tidak ada proses untuk tadi mencuci, tinggal kalian lewatkan ke air atau Aquades ya, jangan digosok-gosok, tidak perlu. Nah, baru kemudian diteteskan sesuai dengan tadi prosedurnya. Jadi yang pertama memang harus ada kultur bakteri yang sudah disiapkan, baru difiksasi, dilewatkan 3 kali di atas api Bunsen, baru ya sesuai dengan, langkah-langkah tadi ya adik-adik ya. Jadi terakhir baru ditutup dengan kaca penutup dan siap diamati dengan mikroskop ya di sini. Nah, kalau kalian belajar di sekolah, biasanya kalian akan melakukan pengamatannya ini di lab ya, tapi tidak masalah, yang penting kalian sudah mengerti. Nah, itu tadi prosedurnya, sekarang kita lihat contoh dari bakterinya ya adik-adik ya. Nah, bakteri gram positif, kita lihat di sini beberapa contohnya. Yang pertama adalah Clostridium. Oke, di sini
perfringens ini menyebabkan nanti patogen di saluran cerna atau usus ya, jadi bisa infeksi di saluran cerna atau usus. Nah, ini kita lihat dia berwarna ungu karena dia merupakan bakteri gram positif. Kemudian menyebabkan infeksi kulit, di sana ada Staphylococcus aureus, berbentuk kokus ya, bulat di sini. Nah, bisa terjadi bisul, jerawat, jadi pada kulit karena si bakteri gram positif ini, Staphylococcus aureus. Atau bisa juga menyebabkan infeksi pada saluran pernafasan kita ya adik-adik. Nah, kemudian bakteri lainnya adalah bakteri Neisseria gonorrhoeae menyebabkan kencing nanah. Nah, ini bentuknya juga kokus. Ini berwarna ungu karena dia berarti bakteri gram positif. Kemudian Treponema pallidum seperti spiral ya, koma. Nah, ini menyebabkan penyakit sifilis, infeksi penular seksual ya, jadi penyakit kelamin juga. Dan Vibrio cholera menyebabkan penyakit kolera ini, oke, dia berbentuk basil ya. Oke, sekarang kita lihat bakteri gram negatif. Contohnya, setelah dia pewarnaan dengan gram akan menunjukkan warna merah. Nah, ini dia Staphylococcus mutan menyebabkan plak atau karang gigi ya, karies pada gigi kita. Nah, berbentuk ini kokus ya. Nah, selanjutnya Escherichia coli. Bakteri coli ini kalau kita lihat bentuknya basil ya di sini, dia infeksi pada saluran pencernaan. Nah, kita bisa diare karena bakteri E. coli ya. Kemudian ada Salmonella enterica menyebabkan penyakit gastroenteritis. Nanti juga bisa seperti diare ya karena bakteri Salmonella ini. Oke, itu tadi ciri-ciri, kemudian teknik pewarnaannya, bagaimana kita bisa mewarnai bakteri dengan pewarnaan gram, dan kalian juga sudah mengerti apa perbedaannya. Yang jelas, kesimpulannya bahwa perbedaan utama dilihat dari lapisan peptidoglikan tadi adik-adik ya, bahwa lapisan peptidoglikan, oke, kita lihat perbedaan utamanya jadinya. Perbedaan utama bahwa kalau bakteri gram positif, gram negatif. Nah, bakteri gram positif itu lapisan peptidoglikan. Peptidoglikannya tebal ya tadi. Peptidoglikan ini tebal, sementara yang gram negatif itu lebih tipis. Kemudian ini lebih banyak lipopolisakarida. Oke, berarti lapis lipidnya lebih tebal tadi. Sementara tadi kalau ini kan lipidnya tipis ya, dia mungkin ada tapi sangat tipis lapisan ininya. Kemudian kalau gram positif ini rentan terhadap antibiotik. Terhadap antibiotik. Sementara ini tahan ya adik-adik, lebih tahan terhadap antibiotik. Kemudian terhadap ini punya lapisan endospora sehingga tahan terhadap perlakuan fisik ya atau lingkungan yang tidak menguntungkan, tahan terhadap lingkungan ekstrim aja deh buatnya. Ini tidak tahan, tidak punya lapisan endospora. Dan yang terakhir, maaf ya kalau tulisannya agak jelek, ini akan menunjukkan warna ungu ya pada akhir dari pengecatan, sementara ini menunjukkan warna merah ya setelah dilakukan proses pengecatan. Jadi lebih kurangnya ini adalah perbedaan dari gram positif dan gram negatif.
Semoga kalian paham. Kalau nanti masih ada yang ditanyakan, silakan kalian tulis pertanyaan kalian pada kolom komentar ya adik-adik. Tetap semangat, salam.